Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Sugi Nugraha, kemudian Zaidan Rizik Hibatul Wafi, kemudian Devi Mujahidin akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Audit Tata Kelola Keamanan Siber Berbasis Faktor Manusia. Hari ini kami tidak hanya bicara soal firewall atau enkripsi, tetapi kami akan membedah satu sisi yang paling krusial dan yang paling rentan pada sebuah sistem, yaitu manusia itu sendiri. Pada slide selanjutnya bisa kita lihat di sini, mengapa kami memilih fokus pada faktor manusia. Menurut data global tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 80% insiden kebocoran data bukan bermula dari celah teknis, melainkan dari manipulasi psikologi atau phishing. Ironisnya, di lingkungan kita sendiri, yaitu Universitas 11 April Sumedang, kami menemukan sebuah paradoks literasi. Mahasiswa informatika yang setiap hari bergelut dengan teknologi secara mengejutkan masih rentan terhadap miskonsepsi keamanan dasar. Kita merasa aman karena sudah belajar teori, padahal di lapangan, ancaman siber mengeksploitasi celah ketidaktahuan kita secara sistematis. Pada slide selanjutnya, untuk membedah masalah ini secara objektif, penelitian kami menggunakan metodologi pre-post intervention design yang dibagi menjadi 5 fase sekuensial. Kami memulai dari fase investigasi OSINT menggunakan tool URL Scan.io untuk mencari sampel phishing nyata. Kemudian melakukan pengumpulan data pihak kuesioner pada 15 responden kelas informatika. Selanjutnya, kami melakukan gap analysis berbasis standar ISO 27001. Kemudian kami merancang kebijakan SOP dan diakhiri dengan validasi melalui tabletop exercise untuk melihat apakah intervensi yang kami buat benar-benar mampu mengubah perilaku keamanan pengguna. 3 vektor serangan phishing aktif yang ditemukan. Sampel 1, GitHub page, penyalahgunaan reputasi domain menyamarkan tautan bank palsu di balik domain terpercaya seperti GitHub. Sampel 2, Steam Community, tipe squatting, menggunakan domain yang mirip nama aslinya, misalnya Steam Community dengan double U untuk menipu gamers. Sampel 3, tagihan tol dan transportasi atau transportasi. Menciptakan kepanikan dengan tagihan tol atau transportasi palsu untuk menjebak korban umum. Selanjutnya, kesenjangan kritis pengetahuan versus perilaku nyata. Percaya ikon HTTPS sama dengan jaminan mutlak aman, 100%. Melakukan password reuse lintas platform, 66,7%. Tidak mengetahui SOP keamanan cyber kampus 100%. Anomali perilaku 66,7% responden juga mengaku aktif memeriksa tipe squatting, namun kewaspadaan itu runtuh begitu melihat ikon gembok HTTPS. Pengguna mengandalkan heuristik visual yang keliru, bukan verifikasi teknis yang konsisten. Selanjutnya, Human Risk Assessment, Matrix, Likelihood, dan Impacts. Memetakan risiko keamanan cyber di kampus, prioritas utama kritikal adalah menangani kebiasaan pakai ulang password, karena risiko dan dampaknya sangat tinggi. Solusinya adalah wajib pakai MFA atau 2FA. Lalu ada gap analysis, kondisi existing versus ISO IEC 27001. Ada aspek tata kelola, ada kondisi ideal ISO, ada kondisi existing, dan lalu ada kesenjangan. Tata kelola pada ketersediaan dan sosialisasi SOP, dokumen keamanan tertulis, terdistribusi, dan dipahami seluruh sivitas akademika. Kondisi existingnya yaitu 100% responden tidak mengetahui atau membaca SOP kampus. Kesenjangannya yaitu kelemahan fatal pada distribusi dan sosialisasi kebijakan. Lalu aspek tata kelola manajemen kredensial, kondisi ideal misalnya rotasi sandi 90 hari wajib. Larangan reuse ditegakkan secara sistem teknis. Ada kondisi existing untuk 66,7% reuse password. Tidak ada penegakan teknis. Kesenjangannya itu absensi polis informant pada si akad atau LMS. Lalu aspek tata kelola edukasi dan kesabaran. Kondisi idealisnya itu program pelatihan berkala berbasis ancaman aktual. Kondisi existingnya itu pengetahuan hanya dari teori mata kuliah tanpa praktik.
kesenjangannya itu tension behavior gap, itu teori tak mengubah perilaku. Lalu ada draft kebijakan SOP IT Unsur. Ada 5 aturan inti. Yang pertama ada kata sandi, itu minimal 12 karakter, kombinasi huruf besar, angka, simbol, dilarang sama dengan akun pribadi. Itu wajib rotasi selama 90 hari. Yang kedua ada autentikasi 2FA, itu two factor authentication, berbasis aplikasi autentifikator, wajib untuk seluruh data akun lebih sensitif. Yang ketiga ada keamanan jaringan, itu dilarang mengakses SIACAD atau LMS via Wi-Fi publik tanpa VPN institusional aktif. Yang keempat adalah pelaporan insiden, itu indikasi phishing atau kompromi akun wajib dilaporkan ke Departemen IT maksimal 1 kali 24 jam. Lalu yang terakhir ada sanksi bertingkat, itu ringan, teguran, lalu ada pelatihan ulang, berat ada pembekuan akses sementara hingga evaluasi selesai. Lalu ada perubahan perilaku terukur, yaitu sebelum sudah intervensi. Kepercayaan buta kepada HTTPS sebelum baseline atau TK2, perusahaan menganggap HTTPS aman mutlak. Sudah observasi, memverifikasi indikator lain, tak lagi percaya buta. Lalu deteksi tipe squatting sebelum baseline, kewaspadaan tidak konsisten. Sesudah observasi, aktif mengidentifikasi kejanggalan ejaan domain. Lalu kebutuhan VPN sebelum baseline tidak menjadi pertimbangan, dan sesudah muncul sebagai respon proaktif. Dan terakhir ada prosedur pelaporan insiden. Sebelum baseline, 0% mengetahui prosedur, sesudah mampu menyebutkan langkah sesuai SOP. Kesimpulannya itu kebijakan formal plus edukasi kontekstual sama dengan postur keamanan lebih kuat. Yang pertama, faktor manusia terbukti menjadi titik kelemahan paling kritis keamanan siber unsur. Latar belakang pendidikan teknologi tidak menjamin perilaku aman. Yang kedua ada human risk assessment. Metrik mengklasifikasikan password use sebagai risiko kritikal dan ketiadaan SOP formal sebagai risiko high. Dan yang ketiga ada intervensi SOP IT Unsur 001 dan kampanye Cyber Shield tervalidasi via TPX terbukti mengubah perilaku secara terukur, tidak lagi percaya buta pada HTTPS, mampu mendeteksi typo squatting dan memahami prosedur pelaporan insiden. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.